Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmat, taufik, serta hidayahnya, serta inayahnya, kembali kita dapat berkumpul dan duduk bersama di dalam majlisnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada junjungan kita tercinta, Nabi kita tercinta, Rasul kita tercinta, tak lain dan tak bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, sehingga penuh ilmu yang bermanfaat yang bisa kita dapatkan pada saat ini berkat perjuangan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sampai di mana fikih? Arkanus shalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. An-niyatu salasatun. An-niyatu salasatun. Niat itu ada 3 darajah, yaitu 3 tingkatan. An-niyatu salasun darajatin. Salat itu ada 3 tingkatan. In kanatis salati fardan wajaba qasdul fi'li. Apabila salatnya salat fardu, maka wajib ada tujuan berbuat qasdul fi'li. Ya. Apabila salatnya salat fardu, maka wajib ada tujuannya. Qasdul fi'li. Watta'inu wal fardiyatu wa in kanat nafilatan muaqqatata qaratibatin auzatin.
menentukan atau menyatakan ta'yin. Ta'yin yaitu kefarduannya. Ya, yaitu kefarduannya daripada kita sholatnya sholat fardu. Pertama, dalam sholat fardu kita sebutin tuh, misalkan usolli fardu zuhri, paling sedikit. Ya, usolli fardul ashri. Ya, usolli fardul maghribi. Usolli fardul isya. Ya, itu kita sebut. Usolli fardu subhi. Ya, daripada fi'linnya. Ini tingkatan yang pertama. Jangan niat fardu tapi tidak disebutkan daripada pekerjaannya, ya, yang menentukan kita ingin ngapain nih, ya, mengerjakan daripada hal tersebut. Lalu yang kedua, wa in kanat nafilatan muaqqatatan qaratibatin au dzatin. Apabila sholatnya sholat sunnah, ya. Nah ini apabila sholatnya sholat sunnah. Tadi sholat fardu, sekarang sholatnya sholat sunnah. Sholat sunnah muakkad, ya. Sholat sunnahnya sholat sunnah muakkad. Di waktu-waktu atau sholat sunnah, ya, sholat sunnah muakkad yaitu sholat sunnah yang di waktu-waktu, atau sholat sunnah sababin wajab qasdul fi'li, ya, atau sholat sunnah yang ada sebabnya. Ya, qasdul fi'li yang ada sebabnya, ada tujuannya, maka wajib ada tujuan berbuat qasdul fi'li. Wat ta'in, ya, atau menyatakan ta'yin. Ya. Sekali lagi, qasdul fi'li yaitu menyengaja, ya, atau pekerjaannya. Apa pekerjaannya? Usolli. Mau sholat kita, ya. Usolli, sebutkan sholat, ya. Nah, sholatnya ini adalah sholat yang sunnah, muakkad. Biasa, apa? Ba'diyah, ya, qobliyah, ya. Dan sunnah-sunnah yang sudah biasa dikerjakan, ya. Itu disebut daripada sholat yang ingin kita kerjakan. Atau sholat sunnah rawatib dan lain-lain sebagainya, ya. Sebut. Lalu wa in kanat nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li faqat. Al-fi'lu usolli wa ta'yinu zuhran au asr wal fardiyatun fardhan.
Apabila sholatnya sholat sunnah mutlak, ya, maka wajib ada tujuan berbuat qasdul fi'li saja. Ya. Salat sunnahnya sunnah mutlak. Ya. Ada tujuan cukup. Usolli sunnatan lillahi ta'ala. Ya. Kalau yang kedua tadi itu rawatib. Salat sunnah rawatib. Ya. Ente punya tujuan tuh. Sen, apa yang mau dikerjain? Ba'diyah, gobliyah, ya. Duha, tahajud, dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi kalau salat sunnah mutlak, cukup fi'ilnya aja. Ya. Usolli sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Terusin. Nah, jadi niat, tingkatan di dalam salat, tingkatan niat itu ada tiga. Pertama yang fardu, ya, sunnah apa? Sunnah muakkad dan sunnah mutlak, ya. Muakkad, ya, yaitu salat sunnah rawatib, ya, dan lain-lainnya yang disunnahkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, inilah pentingnya kita ibadah diawali dengan niat. Jangan kagak, ya, niat. Segala sesuatu tuh diawali dengan niat, ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu diawali dengan niat. Wa in kana hijratu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasul. Kalau dia punya niat awalnya karena Allah dan Rasul, fahijratuh ilallahi wa rasul. Maka niatnya itu, ya, sudah pasti karena Allah dan Rasulnya. Hasilnya juga karena Allah dan Rasulnya. Wa in kana hijratuhu lidunya yusibuha, fahijratuhu lidunya yusibuha. Kalau dia hijrahnya karena dunia dan isinya, fahijratuhu lidunya yusibuha. Allah akan sampaikan kepada dunia dan isinya. Tuh, ya. Ente ngaji karena apa? Ya. Makanya kadang kalau ada orang sering datang ke ulama, ya, ke majelis-majelis zikir, ya, ada yang karena mau dapat kerjaan. Niatnya kan karena fahijratuhu lidunya. Allah sampein. Begitu dia udah dapat, dia lupa tuh. Karena udah sampai sama tujuannya. Udah sampai dengan keinginannya. Ya. Maka ente kalau punya niat karena Allah dan Rasulnya. Itu nggak akan bikin kabur ente dari Allah dan Rasulnya. Ya, indah orang kalau udah hijrahnya tujuannya karena Allah dan Rasul itu udah indah. Ya, dia nggak akan mikirin siapa-siapa, enggak. Ya, dia nggak akan pikirin siapa-siapa, enggak. Dia nggak akan mempunyai tujuan untuk apa-apa kecuali ilallah wa Rasul. Dan Allah akan sampaikan itu. Ente akan sampai tuh kepada niat ente itu. Ya. Maka dalam hadis lain juga Nabi katakan, niatul mu'min khairan min amalih. Niat seorang mukmin lebih mulia daripada pekerjaannya. Ya. Tuh, orang kerjanya bagus belum tentu niatnya bagus. Ya. Oh, pekerjaannya bagus, belum tentu niatnya bagus. Ya. Wal amalul munafik khairan min niyati. Pekerjaan orang munafik itu lebih bagus daripada niatnya. Ya. Orang munafik tuh kalau janji bohong, ya. Kalau banyak ngomong, banyak bicara.
Ya. Tapi niat belum tentu. Tapi orang mukmin, dia yang beriman, kalau niatnya udah baik, pasti pekerjaannya baik. Karena niatnya dilihat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu dilihat dengan niat. Awalnya niatnya dulu nih. Allah lihat niatnya dulu. Ya. Niatnya karena apa nih? Karena Allah dan Rasulnya. Apa karena dunia dan isinya. Ya. Tapi Allah sampai. Ente punya niat karena dunia dan isinya, Allah sampaikan kok. Allah sampaikan. Allah kasih, Allah beri ya. Firaun pengen kekuasaan, Allah kasih. Ya. Korun ingin menjadi orang yang kaya raya sampai kekayaannya itu nggak ada yang bisa tandingi. Allah sampaikan kekayaan Korun. Nggak ada yang bisa nandingi kekayaan Korun. Ya, sampai Allah pendam dalam bumi. Maka kalau orang bilang nemu harta karun, tuh hartanya Korun. Itu harta yang Allah pendam ke muka bumi. Allah tenggelamkan hartanya Korun. Maka orang dari harta-harta karun-karun begitu, itu harta Korun. Allah pendam, Allah sampaikan. Ya, pengen dunia Allah kasih, Allah beri, ya. Tapi ilallah wa rasul nggak dapat. Ya. Ya. Makanya itu hayat dunia, ya kita hidup di dunia sementara. Hidup dunia sementara, ya yang miskin sementara, yang kaya sementara, yang cakep sementara, yang ganteng sementara, yang tinggi sementara, yang pendek sementara. Enggak ada yang selama-lamanya. Tapi kehidupan akhirat selama-lamanya, enggak ada kematian tuh. Enggak ada kematian di akhirat, ya. Selama-lamanya. Ya. Nah, tatkala kehidupan yang selama-lamanya itu, ya, dapat gak mempertemukan dan memperjumpakan kita dengan Allah dan Rasulnya. Maka ini niat, awali segala dengan niat, ya. Sama ente datang ke majelis ilmu, awali dengan niat. Ya, seling aneh ungkapkan. Mau melangkahkan kaki keluar rumah, langsung pasang niat. Ji'tu lihadzal majlis bitta'allum. Ji'tu lihadzal majlis bitta'allum. Aku datang ke majlis ilmu, majlis zikir, majlis salawat untuk menuntut ilmu, untuk berzikir, untuk bersolawat. Tuh, ya. Enak, keluar rumah begitu jalan, langsung tepat janji Nabi. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibul ilmi ridhan bima yasna. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah akan membentangkan sayap-sayapnya untuk mereka para penuntut ilmu dengan ridha dan ikhlas. Tuh, begitu ente keluar rumah jalan, malaikat ada di atas antum. Bentangin sayapnya. Untuk apa? Rahmatnya, maghfirahnya, keberkahannya. Kita dapetin tuh dari perlindungan sayap-sayap malaikat. Menentukannya apa? Kalau ada yang tiba-tiba kecelakaan mati, matinya syahidan. Syahid. Karena niatnya udah nuntut ilmu. Tuh, matinya syahid. Kalau dia sampai mati di tengah jalan, siapa saksinya? Malaikat. Saksinya malaikat. Makanya Nabi katakan innal malaikata la tadau ajnihataha li talibul ilmi ridhan bima yasna. Sesungguhnya malaikat Allah akan membentangkan sayapnya untuk mereka para penuntut ilmu dengan ridha dan ikhlas. Tanpa ente minta, Allah udah perintah. Tapi kalau niatnya karena dunia, enggak datang tuh malaikat. Enggak bentangin sayap. Ngaji gue lagi sial banget nih. Ya, kontrak diputus, ngaji dulu dah biar dapat lagi. Keluar rumah nggak dilindungi namanya malaikat karena dunia. Ya, nggak ada tuh malaikat bentangin sayapnya buat mereka. Nggak. Ya.
Dengan kalau kita punya tujuan karena Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan lihat. Lihat apa yang kita butuhi. Rahman Rahimnya turun buat kita. Ya, kasih sayangnya turun dengan sendiri. Tanpa kita minta, tanpa kita munajat, Allah berikan. Karena kita selalu awali dengan niatnya karena Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi jangan sampai kita melakukan segala sesuatu tidak kita awali dengan niat. Ya bukan dalam salat aja ya. Dalam membantu seseorang niatin karena Allah dan Rasulnya. Ya. Ingin menolong seseorang niatin karena Allah dan Rasulnya. Bukan mengharapkan upah, ya, balasan dari orang tersebut. Balasan seseorang kecil. Ya, tapi balasan Allah, nggak ada yang bisa ganti, ya. Tuh, kalau kita nolong, kita bantu orang, ya, ada orang susah kita tolong. Tolong karena Allah dan Rasulnya. Harapin imbalan dari mereka, jangan. Imbalan Allah lebih besar. Tuh, ya. Lebih dahsyat yang akan kita dapatkan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan iman dan Islam kita. Tanamkan keistiqomahan buat kita sehingga kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di jalan Rasulnya Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan seluruh keluarga kita, ya, doakan diri kita mudah-mudahan dengan berkahan majlis pada malam ini Allah ampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, dosa dan kesalahan seluruh keluarga kita yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan kita doakan kepada seluruh sahabat, kerabat, keluarga kita yang dalam keadaan kurang sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan keberkahan majlis pada malam hari ini Allah angkat penyakitnya. Allah berikan sehat walafiat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tingkatkan iman dan Islamnya sehingga mereka dapat kembali berkumpul bersama kita di majlis yang mulia ini. Dan kepada seluruh saudara keluarga kita, mudah-mudahan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyirril Fatihah.